Sampaikan diri kita untuk tiba pada level di mana tidak saja kita mampu berpikir secara cerdas, secara kreatif, tapi kita juga bisa mengontrol apakah pikiran kita ini benar. Jadi ketika Allah mengatakan walladzi khalaqakum min tin, itu bukan untuk menghina kita. Karena pada ayat yang lain Allah berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita disebut dari tanah agar kita memahami sifat-sifat tanah, hakikat-hakikat tanah. Dan tidak ada tanah itu yang di atas, dia selalu di bawah. Tugas tanah selalu menumbuhkan. Oleh karena itu dalam teori-teori leadership, misalnya John Maxwell, itu mengatakan bahwa pemimpin yang terbaik itu adalah pemimpin kelas 5, kata dia. Pemimpin yang seperti apa? Yang mampu melahirkan pemimpin baru yang kualitasnya sama dengan dirinya, bahkan lebih baik. Pemimpin kelas 1 adalah pemimpin yang memimpin karena jabatan. Itu Maxwell. Orang yang hanya melihat dunia ini dari perspektif rasionalitas. Tapi kita dalam memahami hidup bahwa Allah menciptakan kita dari tanah, itu sudah jelas. Maka ketika Rasulullah bersabda bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada banyak yang lain, manusia yang lain, itu sudah menunjukkan bahwa kita harus seperti tanah itu. Tempat yang memberikan seluruh biji-bijian untuk tumbuh. Dan kemudian tanah itu, kata Allah, kalau diberikan hujan, dia akan menghidupkan. Dia akan memberikan energi. Nah, seperti itulah ketika kita mendapat rezeki dari Allah. Allah memberikan kita sebuah amanah bekerja. Maka bagaimana hasil dari pekerjaan itu? Memberikan proses untuk menjadikan kebaikan kita itu semakin dirasakan. Bukan hanya oleh diri dan keluarga kita, tetapi juga orang lain. Nah, ini yang harus menjadi sebuah kesadaran penting di dalam diri kita. Nah, apa yang kemudian bisa kita tarik daripada penjelasan yang sama-sama kita ulas pada kesempatan ini? Bahwa ternyata manusia, kalau menurut buku The Power of Now, itu bukan hanya apa yang dipikirkan, tetapi manusia itu sesungguhnya adalah mampu tidak dia mengamati pikirannya sendiri. Oh, itu luar biasa. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu tidak hanya mengajak kita berdialog secara intelektual, tetapi juga secara batiniah. Orang yang ketika dalam hidupnya 24 jam, dia bisa mengamati dirinya. Oh, ternyata cara berpikir saya tadi salah. Oh, ternyata cara berpikir ini perlu saya kembangkan. Dan ini harus saya sampaikan, tularkan kepada orang lain. Kalau kita sudah sampai pada level itu, itulah yang disebut dengan kesadaran. Oleh karena itu, semakin kita mendekati Ramadan, mari kita perkuat kesadaran kita. Sampaikan diri kita untuk tiba pada level di mana tidak saja kita mampu berpikir secara cerdas, secara kreatif, tapi kita juga bisa mengontrol apakah pikiran kita ini benar. Bahasa sederhananya, apakah pikiran saya yang seperti ini itu diridhoi oleh Allah? Apakah pikiran saya yang bentuknya begini, ini adalah bentuk implementasi, ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, atau sebaliknya. Nah, kalau ini sudah sampai pada diri kita, Masya Allah, interaksi kita dengan Al-Quran itu akan membuat kita semakin hari semakin rindu untuk terus berbuat kebenaran, untuk terus mengamalkan kebaikan-kebaikan. Karena kita sadar bahwa tidak ada kenikmatan terbaik daripada selain menjalankan apa yang Allah perintahkan. Dan itu adalah kemampuan orang yang sudah pada level melihat Al-Quran itu betul-betul petunjuk.